Jadi ada hari di hidup saya, di mana saya tuh punya uang misalnya di rekening nih ya, ada sisa 10 juta nih, kebutuhan sudah terpenuhi, tapi 10 juta ini tuh kayak ngerasa bersalah, masa nggak ada yang perlu dibantu sih? Ada nggak ya orang yang bisa dapetin manfaat dari 10 juta ini? Saya seperti tanda kutip merasa bersalah tidak memanfaatkan ini untuk kepentingan orang lain. Nah di sini nih saya mulai sadar, ini nih yang ngaco. Ini nih yang bikin value diri saya salah dan narik banyak masalah ke kehidupan saya. Dan akhirnya saya sembuh dengan yang saya ajarin ke teman-teman semua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli di YouTube Kedamaian ID ya. Oke teman-teman, YouTube ini kan banyak banget kita ngobrolin tentang pertumbuhan diri gitu. Nah, di video singkat ini teman-teman saya pengen share ke teman-teman semua sebuah fase di hidup saya di mana saya berubah. Ada satu titik balik yang akhirnya bikin saya bisa menembus batasan atas diri saya dan akhirnya, wah, melesat tak terbatas dan melampauinya. Wah, up and away gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin saya pengen awali dengan sebuah cerita gini dulu ya. Di sekitaran saya SMA ya, saya tuh dari SMP juara umum, ranking 1 juara umum gitu ya, SMA pun begitu, teman-teman. Saya sebagai salah satu ketua OSIS juga di sana ya, jadi ketua organisasi, terus saya juga sebagai seorang organisator, saya sangat aktif, tidak belajar tanda kutip dispensasi keluar kelas kan ya. Dan di kondisi seperti itu, teman-teman, saya masih bisa mendapatkan ranking 1 atau juara umum. Nah, yang menarik adalah saya ini anaknya santai. Saya lebih suka nongkrong sama anak-anak yang nongkrong di luar sekolah. Kadang-kadang bolos sekolah ikutan juga gitu ya. Kadang-kadang eh, yang namanya nongkrong sampai malam saya ikutan juga dan lain sebagainya. Kegiatan anak muda. Tapi teman-teman, di kondisi itu saya ngerasa aneh atau ngerasa bersalah ketika sebagai seseorang yang punya prestasi bagus ya secara akademis, tapi nongkrong sama teman-teman yang notabene kadang-kadang nggak masuk, kadang nggak belajar gitu ya, nggak ngerjain tugas dan lain sebagainya. Saya ngerasa kayak gimana ya, kayak ih, ini anak kesayangan guru datang nih di tongkrongan tuh kayak gitu. Jadi saya kayak ada bagian diri yang tidak diterima. Nah, karena saya ngerasa tanda kutip terlalu bersinar, kadang-kadang sampai saya salahin jawaban supaya jangan ranking 1 deh semester ini gitu ya. Catur bulan ini ya, dulu kan cawu gitu ya. Catur bulan jangan sampai, aduh kalau ranking 1 lagi nanti nggak diajakin temenan. Sampai saya begitu, sampai sebegitunya. Karena saya tahu jawabannya bener, tapi nih, wah nih ranking 1 terus nih nanti gitu. Sampai terus ke bawah ke kehidupan selanjutnya di mana saya juga mulai usaha gitu ya. Saya mulai ikut bisnis MLM waktu itu saya cepet banget naiknya, tapi teman-teman saya yang lain upline saya itu nggak sekencang saya. Which is mereka adalah teman-teman saya di kehidupan saya sebelumnya, di SMA, di kuliah gitu. Saya ngerasa nggak enak, aduh akhirnya saya jadi nggak prospek lagi, nggak presentasi lagi, padahal saya kenceng banget waktu itu. Ya tadi, karena aduh, nanti jadi pas up ke atas, mereka nggak dapetin banyak hasil dari yang saya kerjain, sementara saya ke bawah organisasinya cepet banget berkembangnya. Ada rasa nggak enakan seperti itu, teman-teman. Nah, value-value ini, teman-teman, ini jadi apa ya, disempowering mungkin bahasanya ya. Jadi ada disempowering value yang tanda kutip merusak kecepatan bertumbuh saya. Nah, teman-teman, yang namanya disempowering value itu terjadi karena ada luka finansial di masa lalu, ya. Jadi, waktu saya masih kecil, saya masih SD, ya, menuju ke SMP, itu kehidupan kami "memburuk", tanda kutip. Ketika saya masih SD kelas 1 kelas 2 orang tua saya, ayah saya kerja sebagai PNS, ibu saya ibu rumah tangga, dan kami baik-baik aja hidupnya ya, punya rumah, punya mobil 1 ya, nggak mobil biasa ya, okelah, keluarga saya oke, baik-baik aja. Tapi ketika saya mulai kelas 5, kelas 6 SD, 1 SMP, itu perekonomian keluarga jatuh. Dan saya ngerasain, tanda kutip, kesulitan. Ya, ayah saya bisnis bangkrut. Ayah saya usaha waktu itu peternakan ayam itu nggak jalan dan akhirnya bangkrut. Lele, patin gitu ya, kita punya kolam-kolam besar itu sempet ada yang dibawa lari, ada yang ketipu dan lain sebagainya. Distribusinya nggak jalan, bisnis nggak berjalan dengan baik dan saya udah cukup ngerti keadaan ekonomi keluarga waktu itu karena udah SMP ya. Susah kita. Jadi keadaan keluarga susah. Mobil terpaksa dijual. Terus akhirnya pindah ke
kontrakan kayak gitu. Terus pindah ke Lampung itu juga sama. Ayah saya harus pindah tugas lagi dan kita ditinggal di Lampung dan kita juga ngontrak di Lampung. Rumah udah nggak kebeli lagi, mobil nggak ada. Kemana-mana naik angkot. Nah, saya juga ikut, bantuin usaha keluarga ya. Walaupun masih sekolah gitu, saya nganter-nganter bihun goreng gitu ya ke warung-warung, ke toko-toko, ya ibu saya bikin, ya untuk bantu ayah saya nyari uang. Nah, di sisi itu kita ngerasa susah lah intinya. Tapi sebagai seorang anak, teman-teman, ternyata itu meninggalkan luka finansial yang akhirnya berlanjut sampai ke kehidupan saya dewasa. Ketika saya ngerasa saya mulai punya uang, ada hari di hidup saya di mana saya punya uang 10 juta rupiah nih per bulan. Terus kayak, ih, kebutuhan udah terpenuhi gitu ya, semuanya udah ada, ini tabungan kita nih. Saya ngerasa, aduh, ada nggak ya orang yang sesulit saya dulu yang butuh bantuan? Kayaknya zolim kalau saya nggak ngeluarin uang ini, tapi saya nikmatin sendiri aja gitu. Saya mau nyenengin diri aja tuh kayaknya nggak enakan sayanya. Nah, ini terjadi teman-teman sama hidup saya yang mungkin Anda juga ngerasain kayak gitu ya. Nah, teman-teman, ini jadi sering kali terjadi dan saya jadi mulai menolak peluang tanpa saya sadar gitu ya, karena ada disempowering value ini. Karena ada sesuatu yang menahan diri saya untuk menghasilkan lebih banyak, karena kalau uangnya banyak nanti saya jadi kaya sendirian sementara om, tante, adik, kakak, sepupu, saudara semuanya ini susah. Saya nggak punya keluarga yang kaya raya. Ada yang agak mampu, tapi sebagian besar apa ya, di bawah garis normal, ya mungkin bukan garis kemiskinan ya, garis normal ya, di bawahnya gitu ya. Dan itu terjadi sampai hari ini sebetulnya. Nah, yang menarik adalah itu nahan diri saya, teman-teman. Tadinya income-nya misalnya nih ya, saya ingat banget hari-hari hidup saya tuh punya income mulai ngerasain 20 juta sebulan, 30 juta sebulan. Ada aja masalah. Masalah-masalah yang muncul berkali-kali dari orang lain yang kok kayaknya harus saya yang bantu selesain dan itu terus-menerus terjadi dan saya capek. Jadi bukan sandwich generation lagi nih, bantu atas, bantu bawah, bantu kiri, bantu kanan gitu ya. Wah, ini generasi bakso nih. Ke semua arah, bulat harus ngasih daging. Gitu. Ya. Nah, di titik itu saya ngerasa nggak terima, nggak ikhlas, capek, dan akhirnya saya sadar, ini nggak bener nih. Energinya udah negatif nih. Saya udah ngerasain energi yang tidak nyaman di diri saya. Saya komunikasinya jadi nggak bagus sama istri gitu kan. Kita jadi apa ya, ngerasa ini kapan kita nabung kok nolongin orang terus kan kayak gitu. Nah, ini yang terjadi di hidup-hidup kita di masa lalu, teman-teman. Dan hari itu saya sadar sih ini perlu diberesin. Nah, akhirnya teman-teman dengan berbagai teknik yang kita udah pelajari sebelumnya secara teori, tapi kita kejadian di hidup kita, kita perlu praktek. Waktu itu teman-teman, yang saya lakukan secara personal ya, yang ini juga kalau Anda ngerasain seperti itu, Anda bisa alamin, Anda bisa lakuin ya. Yang pertama teman-teman, saya mulai identifikasi keyakinan-keyakinan negatif ini, gitu. Bahwa ketika saya nanti jadi lebih kaya, pasti nanti orang-orang akan pikir saya sombong. Pasti nanti saya akan mulai dipinjemin duit. Pasti nanti ada aja orang yang nyamperin dan akhirnya bikin saya harus mengambil keputusan sulit. Seolah-olah kayaknya kebutuhan orang tuh banyak banget yang harus dipenuhin, uangnya udah lebih baik hari ini buat saya, tapi kok saya nggak nikmatin. Kayak kebutuhannya lebih banyak daripada income-nya, gitu. Nah, saya mulai mengidentifikasi keyakinan-keyakinan negatif itu dan saya switching. Mana dari beberapa list di dalam checklist keyakinan ini yang bisa dirubah jadi afirmasi positif. Saya rubah, teman-teman. Ganti dengan afirmasi positif. Habis itu, praktekin self-compassion. Di Six Phase Meditation yang kita ajarin ke teman-teman ya, 6 fase meditasi, kalau kita ngomongin tentang self-compassion, itu di tahap paling pertama banget itu yang disebut sebagai self-compassion. Sayang ke dalam dulu. Anda kumpulin perasaan sayang dari orang lain ke diri Anda. Dari pasangan Anda ke diri Anda, anak Anda, dari orang tua Anda ke diri Anda. Rasa sayang Tuhan ke diri Anda. Kasih sayang alam semesta ke diri Anda. Bahkan hewan peliharaan, benda kesayangan, rasain sayangnya. Rasain sampai penuh ke dalam hati Anda, sampai Anda merasa punya perasaan sayang yang berlebihan dan bisa berbagi rasa sayang itu keluar. Nah, itulah self-compassion. Lakuin, ya. Itu saya lakuin berkali-kali waktu itu. Nah, ketika saya ketemu sama emosi negatif, teman-teman, emosi negatif ini saya list dan saya tapping satu-satu dengan sengaja. Saya tapping, teman-teman.
saya tapping meskipun saya merasa orang lain begitu. Jadi saya mulai tuh ya, saya set up ya, meskipun saya merasa harus membantu orang lain dan merasa tidak enak atau merasa kasihan ketika saya punya uang tapi tidak bantu orang lain gitu ya. Saya ikhlas, saya pasrahkan padamu ya Tuhan kebahagiaan saya misalnya. Contohnya skripnya seperti itu ya. Anda modif sesuai keyakinan Anda. Nah, setelah itu saya lakuin berkali-kali, saya tapping emosi negatifnya, saya rasain emosi negatifnya, saya lepas gitu ya. Perasaan nggak enak, saya lepas, saya tapping. Perasaan malu kalau misalnya muncul ketika saya lebih sukses, saya tapping, saya lepas. Perasaan terlalu bersinar ya, ada yang namanya too shiny syndrome, teman-teman. Itu saya tapping, saya lepas. Terus seperti itu. Nah, ketika itu dilakukan, teman-teman, ajaibnya masalah orang lain kayak kok tiba-tiba hilang semua. Tiba-tiba bulan depan tuh nggak ada yang sakit, nggak ada yang kena musibah, nggak ada yang atapnya bocor lagi gitu ya, nggak ada yang di-PHK dari kerjaannya dan butuh makan gitu. Semua orang kok baik-baik aja ya. Di situ saya sadar ternyata bertahun-tahun yang lalu, sampai bulan lalu, itu yang narik energi negatif itu adalah saya sendiri. Karena value diri saya sendiri yang salah, yang bikin saya punya masalah. Ketika saya beresin, ternyata dunia baik-baik aja. Menarik ya? Nah, Anda perlu melakukan itu, teman-teman ya. Jadi, coba sekarang teman-teman secara spesifik mungkin lebih gampang gini deh. Anda susun coba 3 kalimat dulu aja, afirmasi positif apa yang pengen Anda miliki dari keyakinan yang baru pengen Anda install jadi keyakinan Anda hari ini. Gimana caranya teman-teman ulang dan yakini itu setiap hari dari new belief become now belief. Anda cobain. Anda lakuin itu teman-teman terus-menerus cari afirmasi positif tentang diri Anda dan tulis. Setelah itu teman-teman ulang dan baca berhari-hari Anda akan mulai ngerasain new belief itu become now belief gitu ya. Jadi teman-teman aslinya nih ya kesimpulan dari catatan saya adalah Anda layak menerima kelimpahan dalam hidup Anda di alam semesta. Ini penting. Ini salah satu afirmasi contohnya ya. Dan caranya simpel banget, Anda hanya perlu menghancurkan semua keyakinan yang melemahkan Anda dan izinkan diri Anda untuk bersinar. Nggak apa-apa kok kaya, nggak apa-apa kok sukses, nggak apa-apa loh Anda tuh pinter banget, Anda boleh kok sangat berprestasi, nggak apa-apa, go for it, jadi gila keren banget sekalian. Oke? Dan setelah itu Anda bisa bantu lebih banyak orang. Nah, sesimpel itu. Ya, jadi itu pilihan ya. Jadi kelimpahan Anda layak terima dan Anda boleh bersinar seindah-indahnya berkilau. Ya, izinkan diri Anda, izinkan itu terjadi dengan sadar, dengan sengaja. Oke? Nah, kalau Anda mulai tercerahkan sama video ini atau mungkin teman-teman juga merasa, "Oke nih, ini cukup bermanfaat buat saya, tapi kayaknya ada orang lain yang perlu mendengar ini." Mungkin pasangan Anda, mungkin saudara atau teman Anda, sahabat yang Anda sayang. Anda boleh share video ini, cari tombol share-nya, Anda copy link-nya, Anda paste kirim ke WhatsApp-nya mereka, ke chat-nya mereka, ke DM-nya mereka, kirim. Atau ke grup keluarga supaya teman-teman Anda, saudara, tetangga, itu bisa lihat grup-grup itu orang di grup itu bisa lihat video ini supaya dapetin manfaat dari video ini. Dan tersadar, dan akhirnya kita semua sama-sama bersinar di dunia. Gitu, ya kan asik banget kalau semua orang mindset-nya positif, ya. Oke, teman-teman itu aja dari saya. Anda bisa like video ini kalau Anda suka, dan Anda perlu subscribe kalau ini adalah video pertama yang Anda tonton. Wow, Anda subscribe channel ini dan pastiin teman-teman tekan tombol loncengnya, pilih all notification sehingga teman-teman dapat notif kapanpun kita upload video baru, Anda bisa dapetin manfaatnya lebih cepat. Oke, itu aja teman-teman. Thank you, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.